Selamat datang di channel kami, Surya Design. Channel yang membahas serba-serbi dunia teknik sipil dan dunia arsitek. Oke, kali ini kita mau ngobrol, kita mau cerita-cerita mengenai beton dengan mutu K300. Apa sih itu beton K300? K di sini mengacu kepada peraturan PBI 71 yang menyebutkan bahwa K adalah sebutan dari karakteristik sebuah beton. Sedangkan nilai 300 adalah nilai dari mutu beton itu sendiri, yaitu 300 kg per cm kuadrat atau cm persegi yang diukur setelah beton mencapai umur 28 hari sejak pengecoran awal, dan percobaan kuat tekan beton itu dilakukan dengan menggunakan sampel yang berbentuk kubus. Untuk istilah K atau karakteristik ini sebenarnya pada dunia ready mix beton itu sudah tidak dipakai lagi untuk saat ini, sekarang ini, karena saat ini sudah beralih ke peraturan SNI yang menyebutkan dengan istilah FC. Ya, perbedaan yang paling mencolok yaitu di penggunaan pengujian benda uji beton tersebut. Nah, untuk peraturan yang dulu PBI 71 dengan menggunakan istilah K itu masih menggunakan uji beton yang berbentuk kubus, tetapi sekarang menurut SNI istilahnya sudah berubah menjadi FC, dan penggunaan benda uji beton itu sudah menggunakan silinder. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya penggunaan istilah K300 itu mengacu pada PBI 71, sedangkan di dalam SNI sudah menggunakan FC yang nilainya sama, yaitu FC 24 MPa. Ya, MPa itu adalah megapascal, dan pengacuan SNI adalah mengacu pada SNI 2847 tahun 2013. Rata-rata penggunaan mutu beton ini merupakan salah satu beton ready mix atau beton siap pakai yang sering dipakai pada proyek-proyek konstruksi struktural untuk pembuatan bangunan 2 lantai ataupun lebih. Ya, beton K300 pastinya memiliki mutu beton yang lebih besar dan lebih kuat dibandingkan dengan mutu beton K225. Karena karakteristik ini, maka mutu beton K300 dipakai untuk kepentingan struktural bangunan. Nah, pengawasan di dalam perencanaan, desain atau pembuatan mutu beton K300 pastinya dilakukan dengan sangat detail dan teliti, dan pastinya juga dilakukan oleh seorang yang sudah ahli atau expert di bidang desain mutu beton tersebut. Baik mutu beton K225 maupun K300 semuanya dibuat dengan perencanaan kuat beton yang baik, dan rancangan ini merupakan suatu langkah untuk mengetahui kemampuan beton dalam menerima beban tekan sampai beton tersebut mencapai titik hancurnya. Untuk itulah di dalam perencanaannya seorang ahli memakai istilah mix design beton. Faktor-faktor penting dalam menentukan kuat beton ialah dalam hal komposisi campuran tersebut. Nah, selain itu perlu juga pelaksanaan yang tepat untuk memastikan mutu beton bisa dibuat sesuai dengan harapan kita. Nah, beberapa langkah yang biasa dilakukan di dalam proses pembuatan beton dengan mutu tertentu. Persiapannya, bagaimana cara penakarannya, bagaimana cara pengadukannya, bagaimana cara penuangan atau pengecoran beton tersebut, dan proses pemadatan serta finishing dan perawatan yang dilakukan setelah pengecoran dilakukan. Berapakah biasanya minimum volume pemesanan untuk beton ready mix? Nah, minimum pemesanan ya biasanya adalah 1 truk molen, baik itu molen yang kecil maupun molen yang besar.
Jadi satu molen itu diperkirakan lebih kurang itu 7 kubik untuk standar truk dan 3,5 kubik untuk truk yang mini. Beton K225 dan beton K300 itu juga bisa digunakan untuk pembuatan beton precast. Adapun beberapa manfaat dan beberapa kelebihan yang dapat kita rangkumkan di dalam menggunakan beton ready mix, yaitu pertama, sudah pasti menghemat waktu untuk pengecoran karena kita tidak memerlukan proses mengadukannya lagi. Kita tinggal pesan dan dari pabrik itu langsung sudah datang. Sudah pasti menghemat waktu di dalam proses pengecoran. Low cost dibandingkan dengan pembuatan komposisi pengecoran secara manual karena tentunya tidak memerlukan tenaga kerja yang lebih dan tidak perlu repot untuk menakar mutu beton yang diinginkan. Jadi kita ingin memakai mutu beton K225. Nah, kita tinggal pesan dan yang datang tuh sudah pasti K225. Misalnya kita menginginkan K300, kita tinggal pesan dari pabrik itu langsung datang tanpa kita ragu-ragu lagi. Kita akan mendapatkan mutu beton K300 dan tentunya tetap dilakukan pengujian beton yang sudah kita pesan ya. Di samping kelebihan menggunakan ready mix beton, juga ada kekurangan apabila kita menggunakan core ready mix beton. Itu diantaranya, pertama, tidak semua truk pengirim beton itu dapat menjangkau semua lokasi pengecoran. Misalnya lokasi kita di dalam hutan, jauh dari batching plant, sudah pasti sulit atau susah bagi kita untuk memesan dan pabrik biasanya tidak dapat menjangkau daerah tersebut. Nah, batching plant juga hanya ada di kota-kota tertentu ya. Tidak di semua daerah ada batching plant tempat untuk memproduksi beton ready mix. Dan kekurangan lainnya adalah masalah waktu. Bila tidak cepat-cepat diaplikasikan atau dilakukan pengecoran, maka beton yang kita pesan di mobil itu bisa cepat mengeras. Biasanya waktu yang diberikan itu sekitar 8 jam. Artinya beton berada di dalam mobil molen diperbolehkan hanya maksimal 8 jam saja. Baiklah teman-teman, inilah beberapa hal pengetahuan dasar atau sharing-sharing kita mengenai ready mix beton siap pakai, khususnya beton K225 dan K300. Semoga video yang singkat ini dapat memberikan manfaat pengetahuan sedikit lebih untuk kita semua. Baik, terima kasih, sampai jumpa di video kita selanjutnya.